Selamat malam ya semuanya, selamat malam. Hari ini kalian nggak perlu nyalain kamera karena kamera gue juga lagi nggak benar. Um, Tadi gue udah lihat hasil tesnya. Ada beberapa yang udah paham ya kayaknya ya materi kita hari ini. Cuman mungkin beberapa dari kalian udah banyak yang mulai lupa juga. Oke, kalau minggu kemarin tuh kita udah belajar soal yang namanya part of speech. Ya, part of speech itu merupakan bagian dari kalimat ya. Nah, kalau yang hari ini itu kita mau pelajari yang selanjutnya gitu ya. Kalau kemarin itu kan kalau misalkan kita ngomong kalimat dan bagian-bagiannya. Ya, kalimat dan bagian-bagiannya itu ada yang pertama ada words, kemudian yang kedua ada phrase, dan yang terakhir ada clause. Oke, mudah-mudahan kalian memperhatikan ya, walaupun nggak nyalain kamera. Kalau yang words kemarin, ini kan yang termasuk ke dalam itu yang form speech ya. Ini kemarin ada 8. Ya, ada 8 itu ada noun, kemudian verb, adjective, adverb, ada pronoun, apalagi ya, interjection, kemudian preposisi, dan konjungsi ya. Nah, kalau hari ini kita mulai mau masuk ke yang mengumpulkan si kata-kata tadi. Ya, kalau kata-kata ini kan cuma satu gitu ya. Kalau misalkan yang frasa, ya frasa itu kan merupakan kumpulan kata. Ya, merupakan kumpulan kata. Kalau misalnya kita mau ngomong frasa itu sendiri sebenarnya ada berapa? Sebenarnya itu ada 8. Ya, ada 8 jenis frasa. 8 jenis frasa itu adalah noun phrase, kemudian verb phrase, lalu gerund, infinitive, accusative, lalu participial, lalu prepositional, dan yang terakhir itu adalah absolute. Nah, ya sebenarnya ada 8 jenis. Cuman yang mau kita pelajarin itu ada 2. Ya kalau ini yang dari kemarin kayak gue bilang suka bandingin ada step-step beginnernya, ada step-step intermediate-nya, ada step-step advance-nya. Nah kalau yang ini udah advance nih. Ya, terus hati-hati sama kalau misalkan kalian googling verb phrase, itu kadang dia suka muncul yang namanya verbal phrase. Hati-hati ini berbeda. Ya, perbedaannya di mana sama yang namanya verb phrase? Kalau misalkan verb phrase dia bisa berfungsi sebagai verb. Ya, tapi kalau misalkan verbal phrase ini nggak bisa berfungsi sebagai verb. Oke, perbedaannya ada di situ. Lalu kalau verbal phrase yang termasuk ke verbal phrase itu ada infinitive phrase, kemudian participial, sama gerund. Nah, ya ini yang termasuk ke dalamnya si verbal phrase. Oke, tapi kalau verb phrase ini beda. Jadi yang ini nggak usah kalian pikirin dulu, cuman gue mau ngasih tahu bahwa verbal phrase sama verb phrase itu sebenarnya berbeda. Oke, nah kalau misalkan kita ngomongin frasa itu apa sih? Kumpulan kata. Ya, berarti kalau yang namanya kumpulan kata otomatis
Dia ini punya ciri-ciri terdiri dari lebih dari satu kata. Ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ciri yang kedua, karena kita mau pelajarannya noun sama phrase, ya, berarti di dalamnya itu terkandung, ya, contain either noun or verb. Oke, terkandung kalau enggak noun ya verb. Tapi ingat nggak boleh ada dua-duanya. Ya, jadi kalau misalkan dia terkandungnya noun, ya, misalkan ada kata-kata the taxi driver, ya, sama look up. Oke, perhatikan dua frasa ini. Frasa yang pertama ini adalah noun phrase. Lihat, dia terdiri lebih dari satu kata enggak? Iya, ada 3 kata di sini. Kemudian lihat, contain either noun or verb. Ya, jadi nggak boleh ada keduanya ya, nggak boleh ada noun, nggak boleh ada verb. Harus pilih salah satunya aja. Kalau misalkan dia cuma terkandung di dalamnya itu noun, berarti namanya noun phrase. Lihat, nggak ada verbnya. Ya, the ini merupakan partikel, taxi sama driver ini merupakan noun ya. Cuman kalau misalkan ada double noun seperti ini, noun yang pertama dia berubah pasti jadi adjective, pasti. Oke, kayak misalkan ada lagi bus driver. Walaupun dua-duanya ini sebenarnya perannya sebagai kata benda, ya enggak. Tapi karena ada 2 noun, nggak boleh yang 2 noun jadi satu seperti ini, maka noun yang pertama berubah menjadi sebuah adjective. Dia jadi sifatnya. Oke? Kemudian lihat, nggak ada verbnya ya di frasa yang pertama. Di frasa yang kedua itu nggak ada nounnya, jadi ini namanya verb phrase. Ya, ini ada verbnya, look. Kemudian up ini merupakan sebuah preposition. Oke, inilah yang dinamakan dengan frasa. Ya, jadi kayak kemarin misalkan ada kata because sama because of. Ya, kalau because ini dia diikuti sama klausa. Kalau because of diikuti sama kata atau frasa. Terutama yang noun phrase. Ya, kayak misalkan kemarin ada because of you atau because of the taxi driver. Oke, kalau misalkan because you hate me. Ya, atau because I hate you. Oke, dia diikutin sama yang namanya klausa. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyain enggak? Kalau nggak ada mau di screenshot silakan, mau gue hapus. Oke, gue lanjut ya. Noun phrase itu bisa banyak ya, kayak misalkan a man of the future science. Oke, lihat. Di sini sama sekali nggak ada verbnya. Jadi ini masih merupakan sebuah noun phrase. Kalau misalkan kita sambungin sama pelajaran readingnya kita, ya, frasa itu apa? Ini yang kemarin gue bilang topik ya. Kalau misalkan topic of the sentence, topic of the passage, topik dari bacaan, itu dia nggak boleh sebuah sentence, nggak boleh.
Dia ini mesti frasa ataupun kata. Tapi kalau misalnya main idea, ya dia ini sentence. Oke, jadi ini masih sebuah frasa. Ya, ini ada artikel, kemudian ini ada noun, kemudian ada preposisi, kemudian ada artikel lagi, artikel the, kemudian ini ada adjektifnya, dan ini ada noun lagi. Walaupun dia sepanjang ini nggak masalah, walaupun dia terdiri dari 6 kata, nggak masalah. Kalau misalkan nggak ada verb-nya, dia masih bisa kita sebut sebagai noun phrase. Oke, lalu misalkan ada kalimat she is studying science. Di sini tergandung di dalamnya sebuah verb phrase. Yang mana verb phrase-nya? Ini is studying. Ya, jadi verb phrase ini selain tadi kita bisa bilang verb sama preposisi bisa, tapi bisa juga helping verb sama main verb. Seperti kasus yang ini. Is di sini merupakan helping verb-nya, ini merupakan verb utamanya. Ya, sama helping verb itu ada banyak ya. Ada to be, is, am, are, was, were. Wait ya, ini gue geser. Ya, ada is, am, are, was, were, kemudian ada has, have, had, do, does, did, kemudian apa lagi ya, ada can, could, modal, set, may, might, must, should, will, would, dan lain-lain. Ini yang termasuk ke dalam helping verb. Ya, jadi helping verb sama main verb ini kita bisa bilang sebagai sebuah verb phrase. Kenapa? Terdiri lebih dari satu kata dan nggak ada noun-nya. Ya, jadi kalau misalkan noun phrase ini nggak ada verb-nya, kalau verb phrase ini nggak ada noun. Pilih salah satu aja. Kalau ada noun-nya namanya noun phrase, kalau ada verb-nya namanya verb phrase. Oke, jadi kayak misalkan lagi ada kalimat do you know me? Ya, ini juga ada verb phrase-nya yang mana? Atau misalkan I don't know you. Ini ada verb phrase-nya enggak? Ada, ini. Do not sama no. Atau misalkan lagi he has been sleeping. Ada verb phrase-nya enggak? Ada. Has been sleeping. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu soal verb phrase?
Udah pada paham semua ya? Nah, kalau misalkan yang tadi ditambahkan preposisi itu ada banyak ya. Ada tadi selain look up, bisa juga misalkan look down. Ya, lihat ke bawah atau misalkan leads in. Bisa. Atau misalkan show off. Ini juga udah merupakan sebuah verb phrase. Oke, ini buat yang frasa. Ya, next kita mau tahu yang namanya klausa. Nah, kalau buat klausa, kemarin-kemarin sih gue udah sedikit banyak ngasih tahu ke kalian bahwa di dalam satu klausa, kalau misalkan kita bilang ada satu klausa, ini kita bisa bilang sebagai satu buah kalimat. Ya, tapi ingat, dalam satu kalimat ini belum tentu hanya ada satu klausa aja. Bisa lebih. Oke, kenapa seperti itu? Karena klausa itu ada dua jenis. Yang pertama namanya independent clause. Yang kedua, dependent clause. Kalau ciri-cirinya klausa, ini dia punya ciri yang sama dengan kalimat. Apa ciri-cirinya? Harus ada subjek, harus ada verbnya. Ya, ini ciri-ciri yang mutlaknya. Kalau misalkan lo mau bentuk sebuah klausa, itu minimal ada subjeknya, minimal ada verbnya. Oke, nah kita masuk ke jenisnya si klausa tadi. Jenisnya si klausa, jadi gini, frasa sama klausa sama kata. Ini dibilang merupakan bagian dari kalimat. Ya, karena kita bilangnya bagian dari kalimat, berarti dia ini kita nggak bisa sebut merupakan kalimatnya itu sendiri, nggak bisa ya, kecuali yang ini, independent clause. Oke, nanti gue masuk ke sana. Ini merupakan bagian-bagiannya sini. Bahwa kalau misalkan lo mau bentuk satu kalimat, itu pasti terkandung di dalamnya bisa ada words, pasti. Ya pasti ada kata-katanya. Kalau nggak ada kata-katanya, lo gimana mau bikin kalimatnya gitu ya. Ini yang kemarin kita pelajarin part of speech. Nah, kalau frasa ini bisa ada, bisa enggak. Tapi intinya dia ini masuk ke bagian dari kalimat itu sendiri. Sama yang namanya klausa. Ya. Independen sama dependent. Kira-kira tahu nggak perbedaannya apaan? Agnes. Kalau independen itu aku tahunya kayak induk kalimat. Tapi dependen itu anak kalimatnya. Gimana kalau independen dia ini? Induk kalimat. Kalau yang dependen? Anak kalimatnya. Oke. Kalau menurut thank you ya Agnes. Kalau menurut Akila gimana? Akila ada? Iya Kak. Kalau menurut Akila gimana? Lupa lagi. Lupa. Kalau lu tahu nggak arti kata independen sama dependent itu kira-kira apa sih artinya? Bisa berdiri sendiri sama enggak ya? Oke, thank you ya. Kalau independen tadi yang dibilang induk kalimat bisa berdiri sendiri. Kalau yang ini tidak bisa.
Ya, kenapa namanya induk? Kenapa namanya anak? Ya kayak biasa penafsiran orang bahwa seorang anak itu butuh induknya, gitu ya. Tapi kalau induknya kira-kira butuh anaknya enggak? Ya enggak juga, dia bisa jalan-jalan sendiri. Oke, nah kalian udah paham ya, independent clause ini dia dapat berdiri sendiri, dependent clause ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Buat membedakannya lagi, misalkan gue kasih kalimat di sini. Ya, perhatikan kalimatnya. When he was 10 years old, he had owned a car. Oke, di sini ada dua klausa yang berbeda. Oke, dua klausa yang berbeda itu artinya apa? Ada independent clause, ada juga dependent clause. Ya, tadi gue bilang ciri-cirinya klausa itu adalah ada subjeknya, ada verbnya. Lihat, ini subjeknya di klausa yang pertama, he. Verbnya yang mana? Ini. Ada subjek, ada verb. Berarti ini sebuah klausa. Ya, dari when sampai 10 years old ini merupakan sebuah klausa. Lihat klausa yang kedua. He merupakan subjek. Had owned ini merupakan verbnya. Berarti ini juga sebuah klausa. Ada dua klausa. Ya, tapi yang mana yang independen, yang mana yang dependent menurut lo, Chelsea? Independennya itu he had owned a car, dependentnya itu when he was 10 years old. Thank you. Yang independennya itu yang adalah yang he had owned a car, sedangkan yang dependentnya adalah yang when he was 10 years old. Pertanyaannya adalah why? Kenapa seperti ini? Perhatikan, kalau misalkan kita pisahkan, ya kedua klausa ini kita pisahin, jadi di sini aja ya. Kita pisahin nih, ada when he was 10 years old sama he had owned a car. Ya, perhatikan. Yang pertama, ini kita nggak bisa sebut sebagai satu kalimat. Sedangkan yang kedua, ini kita bisa sebut sebagai satu kalimat. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita lihat yang kalimat pertama, ini belum complete. Kenapa belum complete? Lihat, ketika dia berumur 10 tahun, ya ini membuat lo bertanya-tanya, mau ngomongin apaan? Ada apa dengan ketika dia berumur 10 tahun? Ya enggak? Inilah yang dinamakan dengan dependent clause. Bahwa apa? Klausa dependent ini harus bergantung sama yang namanya independent clause. Ya, kenapa dia harus bergantung sama independent clause? Independent clause itu dia bisa berdiri sendiri. Kalau dependent itu dia nggak bisa. Dia perlu informasi tambahannya. Informasi tambahannya dari mana? Dari si independent clause. Oke, makanya tadi gue bilang bahwa independent clause ini kita bisa sebut sebagai satu buah kalimat. Sorry, clause.
Ya, akan tetapi kalau misalkan yang dependent nggak bisa kita sebut sebagai satu dua sentence. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, gue lanjut. Oke, kalau ada yang mau screenshot silakan. Udah ya. Next. Oke, perhatikan. Di sini ada yang namanya sebuah konjungsi. Kata hubung. Ya, ini ada yang namanya coordinate conjunction. Oke, ada and, ada but, ada yet, kemudian however. Oke, ini merupakan kita bilangnya marker. Ini adalah marker yang menandakan bahwa klausa setelah si konjungsi tersebut itu merupakan klausa yang dependen juga. Kenapa? Dia ini hanya menghubungkan dua buah kalimat supaya menjadi satu kalimat. Ya, ini asal katanya adalah dari he is a man sama he is handsome. Cara kita menggabunginnya gimana? Tambahkan dengan Oke, ini merupakan independent clause. Ini juga independent clause. Ya, nanti kita mau pelajarin yang markernya ini, penandanya, supaya apa? Kita bisa membedakan antara yang mana itu independent, yang mana itu yang dependent. Ya, dan keempat ini and, but, yet, dan however ini merupakan penanda buat yang independen. Oke, next, kalau buat yang dependen itu misalkan ada kata-kata he is a man.
Oke. Bentar ya, gua izin bentar ke toilet. Oke, ini udah ada 4 kalimat. Dan di keempat kalimat ini, di setiap kalimatnya, itu terkandung yang namanya satu independent clause dan juga satu dependent clause. Kita tahunya dari mana? Dari penandanya, kita bilang ya. Ini ada because, ada who, ada which, ada after. Ya, jadi he is brave. Ini merupakan yang independent. Because he is an adventurer, ini merupakan yang dependent. He is a guy, ini merupakan independent. Who respects woman, ini merupakan yang dependent. The table is really old. Ini jadi satu ya, independent clause. Which was bought by him, ini dependent. After he took a slice of pizza, ini merupakan yang dependent. He went out, ini independent. Oke, ini merupakan contoh kalimatnya yang terkandung 2 independent clause sama 1 independent clause dan 1 dependent clause. Oke, nah sekarang kita lihat markernya apa aja sih? Ya, kalau buat independent clause itu tadi ada kemudian but, kemudian yet, lalu for, so, or, nor, ya, dan selain itu ada juga yang tadi ya, however, also, consequently, furthermore, moreover, nevertheless, therefore. Nah, kayak yang kalian udah tahu sebenarnya kalau yang however, also, consequently, furthermore, moreover, nevertheless, dan therefore ini merupakan yang jadi penghubung buat antar kalimat. Ya sebenarnya dia ini bisa buat antar kalimat, tapi kita bisa pakai buat menghubungkan antar klausa. Dengan cara apa tadi ya? Gue pakai titik koma. Kayak misalkan tadi itu kalimatnya he is a teacher. Titik koma. Misalkan ya, therefore he is kind. Oke, dan he is kind ini merupakan independent clause. Kalau he is a teacher ini juga merupakan independent clause. Kita bisa pakai seperti ini. Oke, tapi ingat nggak boleh kasih koma, tapi apa? Titik koma. Kemudian baru however-nya, also-nya, consequently-nya, furthermore-nya atau therefore-nya, baru kasih koma, kemudian kasih klausa. Oke, ini buat yang independent clause. Kalau yang dependent, agak banyak yang dependent ya.
Oke, itu ada after, although, as if, because, before, even if, in order to. Ini gue tulis yang sering munculnya aja dulu. Even though, since, though, apa lagi ya? Unless, until, whatever, when, whenever, whether, why. Kemudian ada lagi that, which, whichever, who, whoever, whom, whomever, whose, dan whoever. Oke, ini yang paling umumnya. Ya, kalau yang nggak umumnya itu ada apa lagi ya? Ada as long as, kayaknya sering juga keluar ya, as soon as though, how, in case, in order that, in so far as, apa lagi ya, just as, no matter how, now that, once, provided that. Oke, ya ini merupakan penanda buat yang dependent clause. Kalau mau di screenshot dulu silakan. Oke, perhatikan that dulu ya. Perhatikan. Oke, lihat. Jangan mentang-mentang di tiap klausa itu kalau misalkan ada that-nya, ini dia udah pasti jadi penanda buat klausa yang dependent. Hati-hati. Ya, kayak misalkan ada kalimat the guy, iya deh, the guy, ya, jangan mentang-mentang ada that ini, terus lo langsung mengasumsikan bahwa kalimat ini merupakan dependent clause karena di dalamnya ini ada sebuah kata that, bukan. Ya, that penanda yang tadi dimaksud, marker yang tadi dimaksud, itu adalah tanda dimulainya satu buah klausa. Ya, jadi tanda dimulainya satu buah klausa. Misalkan, the guy
Who? He is the culprit who murdered the woman. Oke, perhatikan. Who di sini merupakan tanda dimulainya satu buah klausa baru. Ya, jadi ini ada dua klausa nih. Ini klausa yang pertama, kemudian ini klausa yang kedua. Klausa yang pertama ini yang independen, dan klausa yang kedua karena dimulainya sama who, ya yang tadi merupakan penanda buat klausa yang dependen, berarti dia ini termasuk ya dependen. Oke, paham ya? Jadi jangan mentang-mentang tadi ada that-nya atau langsung ada which-nya atau apapun lah, lu langsung mengasumsikan bahwa oh ini karena ada penandanya berarti dia dependen, padahal bukan. Oke? Next itu jenis kalimat. Ya, ini masih berhubungan dengan klausa. Kalimat itu ada 4 jenis. Oke, yang pertama itu adalah yang simple sentence. Simple sentence ini terdiri hanya dari satu independent clause saja. Oke, sama dengan satu independent clause saja. Kayak misalkan, he is a teacher. Ya, ini kalimat yang merupakan simple sentence, hanya terdiri dari satu independent clause saja. Oke, kemudian yang kedua itu ada yang namanya compound sentence. Ya, kalau compound sentence itu dia lebih dari atau sama dengan 2 independent clause. Kalian paham lah ya tanda ini ya? Kalau misalkan gini berarti dia ini bisa terdiri dari 2 independent clause atau lebih. Ya, contohnya misalkan ada he is an English teacher and he is a foreigner. Kemudian ada lagi misalkan but dia adalah seorang guru bahasa Inggris dan dia adalah seorang asing. Tapi ternyata dia ini gagu. Ini merupakan jenis kalimat yang compound. Dia terdiri dari berapa kalau ini? 3 independent clause. Bisa. Kalau 2 aja bisa nggak? Bisa juga. Tapi kalau cuma 1 berarti dia yang simple. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya complex sentence. Ya, kalau yang complex sentence ini dia 1 independent clause ditambahkan dengan
lebih dari atau sama dengan satu dependent clause. Nah, kalau yang ini independent clause-nya cuma satu nih, tapi dependent clause-nya boleh banyak, boleh lebih dari satu. Ya, kayak misalkan ada kalimat ya, misalkan ada kalimat seperti ini. Ini ada independent clause. Dependent clause-nya mana? Ini ya. Who respects culture sama because he loves culture. Atau misalkan tanpa yang because he loves culture, cuma sampai who respects culture. Yang penting independent clause-nya cuma ada satu aja. Oke, bentar ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah yang compound complex. Kalau yang ini lebih dari sama dengan 2 independent ditambahkan dengan lebih dari sama dengan 1 dependent. Ya, kalau yang cuma 1 independent clause-nya namanya kompleks. Tapi kalau ada 2 independent clause, nah ya, seperti ini berarti jenis kalimatnya adalah yang compound kompleks. Lihat, ini independent clause-nya, he is Indonesian and he is a man, lalu respect culture-nya ini yang merupakan dependent. Ya, jadi ada 2 independent dan 1 dependent. Oke, jadi ada 4 jenis. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau mau di-screenshot dulu silahkan. Udah ya? Jadi kita rekap ya. Tadi frasa, ini ada 2. Ada noun phrase sama verb phrase. Ya, kalau phrase ini ciri-cirinya lebih dari 1 kata. Ya, kemudian oke, ada verb-nya atau noun-nya, tapi nggak keduanya ya.
Kemudian klausa, ini juga ada dua ya, ada independent dan ada dependent. Independent clause ini kita bisa bilang sebagai satu kalimat, tapi kalau dependent nggak bisa. Oke. Ciri-cirinya klausa itu adalah harus ada subjek dan wajib nih ya rumusnya. Dan ini merupakan ciri-ciri yang sama dengan satu kalimat. Nah, buat sentence-nya itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama tadi itu simple. Kemudian yang kedua itu compound. Yang ketiga kompleks. Yang keempat compound kompleks. Kalau simple ini sama dengan satu independent clause. Gue singkat aja IC gitu ya. Kalau yang ini lebih dari sama dengan 2 IC, yang ini sama dengan 1 IC plus lebih dari 1 DC. Kalau yang ini lebih dari sama dengan 2 IC tambah lebih dari sama dengan 1 DC. Oke, inilah yang kita pelajari di hari ini. Ya, silakan kalau mau diskusi dulu, gue mau lanjut bahas soal. Oke, kita bahas soalnya. Yang nomor 1, ya, ada berapa independent clause di dalam bacaan? Simpelnya gini, tadi gue udah bilang bahwa di tiap satu kalimat, ya, masih bisa nggak ya sebentar? Nah, masih bisa. Lihat ya, di tiap kalimat itu pasti minimal ada satu independent clause, ya. Minimal pasti ada satu. Ya enggak? Berarti kalau misalkan kita mau melihat yang tadi di soal ini, kita tinggal lihatnya ada berapa kalimat. Ya, dengan ada berapa kalimat berarti kita bisa tahu ada minimal berapa independent clause. Oke, kita lihat yang kalimat, kita lihat dulu ini ada berapa kalimat. Per titik berarti ya, ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ya, berarti minimal itu ada 5. Antara yang B atau yang E. Oke, kita cek di kalimat yang pertama. Ya, a literary text is a genre of literature. Lihat, ini subjeknya yang mana? A literary text. Ini subjek. Verbnya yang mana? Ya enggak? Tapi ternyata ada verb kedua. Transmits. Subjeknya yang mana? Ini deh.
Ya, berarti di sini terkandung 2 klausa. Lu mau cari ada berapa klausa itu lu lihat, ada berapa verb utamanya. Ada berapa kata kerjanya di dalam kalimat tersebut. Terus lihat, dia ada verbnya atau tidak, ada subjeknya atau tidak. Karena tadi ya ciri-cirinya si klausa itu adalah terdiri dari 1 subjek dan 1 verb. Oke, lihat. Kalau yang pertama ada 2 klausa nih berarti ya. Klausa yang pertama ini merupakan yang independent. Dan klausa yang kedua karena dimulai dengan penanda that, ya, that ini tadi merupakan marker buat klausa yang mana nih, Gilang? Dependent, Kak. Ya, yang dependent berarti di kalimat yang pertama itu ada 1 independent clause, ada 1 dependent clause. Oke, next ke kalimat kedua. Literary text focus on both content and form. Cuman ada 1 verb. Subjeknya yang mana? Ini literary text. Jadi cuman ada 1 independent clause aja. Yang ketiga, the authors of this kind of text, ya, ini masih subjeknya ya, ini masih merupakan sebuah noun phrase nih. The authors of this kind of text, ini subjeknya. Verbnya yang mana? Use a stylistic language and idiosyncratic style to present reality or tackle phenomena. Oke, ini ada 1 independent clause. Yang kalimat keempat, although literary texts have one common objective and work in the same way, there are different types of literary text. Ya, ini subjek yang pertama, literary text have. Ini ada 1 klausa. Dimulai dengan although. Kalau dimulai dengan although berarti klausanya dependent. Yang klausa kedua, there are, berarti independent clause. Kalimat yang kelima, such these types are the narrative text, literary description, literary recount, personal response text, and final journey text. Ini juga 1 independent clause. Ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang D. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dependennya ada berapa? Ada 2. Buat nomor selanjutnya ya. Nomor selanjutnya nah ya, ini berarti jawabannya adalah yang B. Ada 2 dependent clause. Paham ya? Kalau mau tanya langsung potong aja. Next, nomor 3. Yang mana yang merupakan noun phrase? Coba Intan. Ya, Kak. Yang A ini kira-kira merupakan noun phrase bukan, Intan? Iya. Iya, lihat nggak ada verbnya ya. Ini ada artikel, aspects of life, ini kata benda. Yang B, powerful and mighty being. Ini noun phrase juga atau bukan nih, Intan? Iya, bukan. Ya, ini juga nggak ada verbnya. Lihat aja ada verbnya atau enggak. Yang C juga,
Ini noun phrase atau bukan? Noun phrase. Noun phrase. Behind ini bukan verb ya, tapi apa? Preposisi. Ini juga nggak ada verbnya. Yang terakhir yang D gimana nih? Noun juga. Killing ini noun atau verb? Verb sih. Tapi ada E-nya. jadi dia ini verb atau noun di sini? Bukan. Bukan verb, berarti noun. Iya. Iya, kok iyanya kayak ragu-ragu gitu, kenapa tuh? Soalnya Agak setahu lebih. lo killing itu verb gitu ya? Iya. Oke, ini yang dinamakan dengan jeran ya. Apa sih jeran? Jeran itu adalah verb yang dirubah menjadi noun atau bahasa gaulnya dinounkan. Ya, dengan cara menambahkan akhiran ing. Seperti ini. Jadi perannya di sini dia bukan sebagai verb lagi, tapi sebagai apa? Sebagai nah. Oke, ini juga merupakan sebuah noun phrase, nggak ada verbnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Semuanya ini merupakan noun phrase. Oke, next kita lanjut ke nomor 4. Lagi-lagi kita lihat ini ada berapa minimalnya. Ya, minimalnya itu ada berapa independent clause. Coba dicek Keisha. Keisha ada nggak? Keisha-nya ke toilet. Christine. Christine ada nggak? Christine ini juga ke toilet. Michelle. Ya, Michelle, coba cek Michelle. Minimal ada berapa independent clause, Michelle? Ada 6. Hah? 6. Ada minimal 6. Kenapa? Ada 6 kalimat. Ya, thank you Michelle. Ini kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, kemudian keempatnya mana dia? Ini ya, keempat. Ini kelima dan ini yang keenam. Ya, ada minimal 6. Kita lihat dulu, nggak mungkin dia bisa aja ada lebih dari 6 ya, tapi nggak mungkin kurang dari 6. Yang kalimat pertama, the narrative text can be defined as a text that tells a story using a series of events. Jadi ini ada satu independent clause dan satu dependent clause. Yang kalimat kedua, picture books, cartoons, fiction, and fairy tales are good examples of narrative text. Ada satu independent clause saja. Yang ketiga, the author encodes his message in a given context. Ya, ini verbnya. Independent clause-nya ada satu. Yang kalimat keempat, the letter usually consists of a setting such as place and time, events of the story, characters, a situation, and a semantic field. Satu independent clause. Yang kelima, these aspects make the narrative text distinguishable from the descriptive text, which describes people. Ada satu independent clause dan satu dependent clause. Ya, ini yang dependent clause ini, which describes people, characters, place, events, and things
in an imaginary way. Yang kalimat keenamnya, descriptive text can present a specific and detailed description of some features, physical appearance, or landscapes, and many other examples without even telling a story with events and situation. Ini ada berapa independent clause di sini, Desi? Ada Desi? Desinya lagi ke toilet. Fania ada Fania? Fanianya ke toilet juga. Agnes. Ya, Kak. Nes, menurut lo ini independent clause ada berapa? Coba cari main verbnya yang mana aja nih. Descriptive text can present. Itu kan yang pertama can present a specific and detailed descriptions kan. Terus ada lagi yang without even telling a story. Oke, jadi ini ada berapa independent clause? Ada berapa dependent clause? Ada 2. Independent clause. Ya? Atau Iya. satu independent, satu dependent? Tadi sih aku jawabnya semuanya ada 6 sih Kak, cuman 1. Oh gitu. Lu jawabnya semuanya ada 6. Iya. Benernya di sini. Oke, jadi many other examples without even telling a story with events and situation. Jadi sebenarnya jawabannya ada yang D. Oke? Jadi ini ada 2 independent clause. Next ya, dependentnya ada berapa? Ada 2 juga. 2 juga tahu dari mana? Ya tadi udah ini ya. Ini ya ada 2. Jadi jawabannya yang B. Next, yang nomor berikutnya. Nomor 6. An interesting behavior. Ini pertanyaannya yang mana yang terdapat dependent clause-nya. Ya berarti yang lo perlu lakukan apa? Tinggal cari markernya aja. Lihat markernya yang mana-mana. Which, for, yet, since, bukan that-nya ya, tapi since-nya. Kemudian yang ini in order to. Oke, kalau yang ini nggak ada ya, yang nomor 2 ini cuma 1 independent clause aja. Kalau which ini merupakan penanda buat dependent. Kalau for ini penanda buat independent. Yet ini juga penanda buat yang independent. Since ini merupakan penanda buat dependent. In order to juga penanda buat yang dependent. Berarti jawabannya adalah 1, 5, dan 6. Yang A, B, C, D ini nggak ada yang benar. Oke. Next, nomor 7. Ini tadi ada salah kunci ya. Nomor 7 ini juga ada kesalahan sedikit tadi. Iya, yang mana yang mengandung noun phrase. Ya, yang pertama ada noun phrase-nya enggak? Ada. An interesting behavior. Yang nomor 2 ada noun phrase-nya enggak? Ada. The abandoned son. Yang ketiga, ini harusnya the leader-nya ini diganti, tapi karena ini belum diganti, ini noun phrase-nya. Ya, berarti ini juga ada.
Yang keempat, Jimmy is rich yet is not satisfied. Nggak ada noun phrase-nya. Yang kelima, you'll thank me later since that is my decision. Ini noun phrase-nya. I have to win in order to get him. Nggak ada. Jadi jawabannya yang 1, 2, 3, dan 5. Cuman nggak ada pilihannya di sini ya. Nah, ini yang tadi gue bilang, makanya yang ketiga ini dia harusnya dirubah nih, the leader-nya. Ya, the leader ini harusnya O, kalau nggak salah. Jadi ini jawabannya sebenarnya itu yang 1, 2, dan 5. Harusnya yang ini. Gitu ya. Next, yang nomor 8. Yang mana yang merupakan compound? Compound itu yang terdiri lebih dari sama dengan 2 independent clause. Lihat markernya. Ya, jadi yang mana yang penanda buat yang independent, yang for sama yang ya enggak. Kalau yang ini jelas ya, ini yang simple. Karena apa? Cuma 1. Kalau ini kompleks. Ini juga kompleks. Ini juga kompleks. Yang ini yang compound. Ya, 3 dan 4. Next, yang nomor berikutnya. Yang terkandung di dalamnya itu lebih dari 1 noun phrase. Ya, cek. Yang A. Merlin is the greatest historical figure who protects us from evil. Ya, ini noun phrase-nya yang mana? The greatest historical figure. Cuman ada 1. Jadi salah. Ya, yang B, I am the only guy. Ini noun phrase ya. Around here, who is the normal one? Ada 2. Ini jawaban. Kalau ini noun phrase yang mana? Ini doang. A single parent. Yang D yang mana? Ini noun phrase ya. Our Savior. Ya, tapi ini cuma 1. Next, yang berikutnya nomor 10 terakhir. Yang merupakan kompleks. Kompleks itu berarti 1 IC sama lebih dari atau sama dengan 1 DC. Ya, lihat. I'm really interested in her behavior because. Ini nggak ada. Yang B ini simple ya dia ya. Karena apa? Ini masih 1 klausa. Walaupun ada because of-nya. Tapi because of itu ingat diikutin sama noun phrase. Jadi bukan sebuah klausa, tapi sebuah noun phrase. Ya, ini yang kompleks. Yang B itu simple. Yang C, none until your mother comes home, none of you are allowed to leave. Ada until, berarti kompleks. Yang D, Rudius will go to the cinema with his girlfriend's friends. Ini juga simple. Yang E, although I'm not really good at this, I'm really enjoying this. Kompleks. Ada although-nya. Yang F, Jenny couldn't get good marks due to her negligence. Ini juga simple. Ya, due to her negligence. Due to ini mirip sama because of ya. Dia diikutin sama words atau noun phrase. Jadi jawabannya adalah yang A, C, dan E. Yang C. Oke? Paham ya?
Udah cukup jelas, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum gue akhirin kelasnya? Oke, kalau udah nggak ada, tetap semangat terus ya belajarnya. Sorry gue hari ini nggak bisa nyalain kamera karena lagi bermasalah laptop gue nya. Thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada sore hari ini, pada malam hari ini. Kalau masih ada pertanyaan seputar pelajaran atau tentang bahasa Inggris, silakan kalian tanyakan ke gue via WA. Itu aja. See you next time ya. Dadah. Thank you, Kak. Ya. Makasih, Kak. You. Kasih Kak. Mm-mm.